Tuh. Dia berenang di antara kayu-kayu, guys. Nggak bisa kita kasih tank mate gitu karena ya dia itu ikan predator, guys. Tuh. Dia ini agak sulit ya kalau kita kasih tank mate. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, kita hari ini bakal rombak tank yang ada di sini. Sekalian kita bakal nunjukin seperti apa sih persiapan tank untuk kedatangan ikan cana yang baru, guys. Jadi ini aku sekedar sharing-sharing ya nanti ya, kayak gimana sih persiapan sebuah tank ya sebelum didatangi oleh ikan cana. Oke, jadi tonton video ini sampai habis ya. Pertama-tama kita matiin dulu nih si filternya, oke, supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, setelah kita pastiin filternya udah mati, nah kita bisa langsung ambil aja tuh batu-batunya. Jadi kenapa aku ambil batunya? Karena kita nanti bakal masukin pasir. Nah, batu-batunya itu pun nggak bakal dipakai gitu guys, karena batu yang pakai beda ya. Kenapa aku nggak pakai batu ini? Karena batunya tuh lama-lama kayak keropos gitu loh guys, dan itu jelek banget ya. Ketika keropos, percikan-percikan atau butiran-butiran debunya itu kemana-mana gitu, dan itu pasti nanti bakal bikin apa ya, dekorasinya semakin hancur gitu. Udah makin keropos ya, makin kotor-kotorin, dan filter pun ya jelas bakal tersumbat gitu lama-lama ya. Jadi aku ambil aja, dan kita pakai batu yang bener-bener kuat ya, bener-bener solid. Kalau ini ketika kita tekan itu bener-bener keropos guys. Jadi aku nggak tahu itu batunya apa, tapi bener-bener rawan gitu. Dulu aku beli sepaket ya, sekayu-kayunya gitu, dia udah nempel kan. Terus batunya itu apa namanya, copot, keropos, ya udah jadi kayak kepecah belah gini loh guys. Jadi aku bener-bener nyesel banget sih beli hiasan batu dan kayu kayak gitu. Jadi kedepannya paling aku beli batu yang bener-bener solid aja guys. 1 hour later. Setelah itu kita langsung kuras aja si akuariumnya ini, karena ini airnya tuh bekas ikan yang mati sebelumnya guys. Jadi aku takutnya ada kayak bakteri yang jahat gitu ya, yang ada di dalam air ini. Jadi mending kita kuras saja supaya lebih aman. Dan ini sekalian kita nyedotin juga bekas rempahan-rempahan ini, apa namanya, batunya tadi guys ya. Nah itu kita sedot aja karena benar-benar kotor banget guys. Dan ini kalau kita jadiin polosan gini, waduh, benar-benar nggak estetik sama sekali guys. Apalagi ini nanti bakal buat ikan cana ya. Ini aku sekalian spoiler aja, nggak masalah. Dan kalau ikan cana itu paling bagus sih memang pakai pasir ya guys. Ya mau itu cana apa, cana oranti atau cana limbata, bulu pulkra, andrao, apapun, bahkan cana maru pun itu paling bagus pasir ya. Dan nanti rencana aku pengen kasih pasir malang aja ya, yang memang udah umum gitu digunakan untuk ikan cana. Ya, pertama-tama kita bersihin dulu si pasirnya ini guys. Jadi ini pasir bekas percobaan langfish kemarin ya. Cuman kemarin tuh kayak bener-bener dikasih air doang, nggak dicuci ya. Jadi karena ini bakal buat tank dan bener-bener untuk estetika, jadi kita bakal cuci ini sampai bener-bener bersih guys ya. Kalau misalkan untuk kemarin sih ya cukup dikasih air udah selesai gitu, tapi ini untuk mencuci pasir itu bener-bener harus berkali-kali guys ya. Kita isi air, terus kita kuras lagi. Belajar dari pengalaman tank aku yang estetik ya, akhirnya bener nggak jadi estetik guys, karena ketika pakai pasir merah, waduh, merah semua guys ya. Jadi bener-bener menyesal ya waktu itu aku pakai pasir malang tapi langsung dicemplungin ke tank ya. Waduh, itu apa ya, salah satu kesalahan terbesar aku sih. Jadi belajar dari pengalaman, aku pakai pencucian dulu sekarang ya. Mau sebanyak apapun ya harus dicuci dulu, karena itu penting banget guys. Dan caranya mudah kok, kita cukup sediain wadah dan air mengalir ya dari sebuah keran ya. Nah itu ntar tinggal dicuci kayak gini ya, diisi air terus dibuang kayak gitu aja terus sampai kurang lebih si air dari pasirnya ini jernih.
Ya, ini penampakan ketika pasir malangnya udah bersih. Jadi memang memakan waktu yang sangat lama, kurang lebih setengah jam. Oke, yuk kita langsung ke dalam ya. Ya guys, jadi pasir malangnya udah aku pindahin ke tank dan sekarang kita rapiin supaya lebih merata ya. Nah, jadi memang pasir malang ini menurut aku sangat penting banget ya kalau kita pengen cana kita yang bakal datang itu dipersiapkan dengan baik guys, karena pasir itu untuk memproses supaya jadi lebih bersih memakan waktu yang cukup lama ya. Kemudian kita isi lagi dengan air yang baru guys. Nah, mungkin buat kamu yang terheran-heran kenapa sih kok pakai mangkok kaca kayak gitu ya, atau mangkok beling. Jadi itu supaya air yang dari selang itu tuh itu nggak langsung kena si pasir, karena kalau kena, waduh, bisa rusuh bos, bisa hancur lagi ya pasir yang udah kita tata rapi. Jadi sangat penting untuk pakai mangkok atau mungkin wadah yang lain juga bisa sih. 15 minutes later. Nah, jadi guys, ini airnya udah selesai terisi dan bisa kamu lihat airnya itu cukup jernih ya. Karena apa? Pasir malang merahnya ini udah kita cuci sebelumnya sehingga tidak ngotorin air gitu. Setelah dari tank ini kita pindah ke tank yang satunya, yaitu tank yang lebih kecil ya. Nah, ini ukurannya sekitar 40 sentian dan kita bakal isi juga dengan pasir malang guys tentunya, supaya ketika cana datang lebih keren. Nah, beda sama yang tadi guys, kalau ini kita pakai pasir malang yang warnanya hitam karena menyocokin sama background tanknya juga ya. Tapi untuk pencuciannya sama, kita harus cuci pakai air terlebih dahulu guys supaya jadi bersih. Oke, jadi ini pasir malangnya udah bersih ya, dan bisa kita langsung pindahin aja ke tank yang tadi guys, karena udah aman ya. Sekalian aku nunjukin juga gimana sih cara kita mindahin pasir itu. Nah, kita tinggal serve kayak gini, pakai gayung juga boleh, dan langsung kita tuangin aja guys, kayak gini. Nah, oke, seret kita tuang, dan nggak perlu takut kalau kotor ya tuh, itu kan ada airnya tuh. Jadi kita nggak perlu takut kotor karena pasirnya tadi itu udah kita cuci guys. Selalu ingat untuk merapikan si pasirnya ini guys, karena kalau kita ngerapikan waktu airnya udah full itu bakal agak sulit ya. Jadi kita ngerapiinnya itu waktu belum terisi full gitu airnya. Nah, kalau gini kan lebih tertata rapi ya guys. Nih guys, sama kayak tadi ya, aku pakai mangkok kaca kayak gini supaya nggak ada kontak langsung gitu dengan pasir ya, sehingga tidak berantakan. Jadi tips ini bisa juga kamu tiru. Bisa mangkok apa aja sih, mangkok yang bening kayak gini atau mangkok yang putih ya, pokoknya wadah supaya tidak kena langsung guys. Setelah selesai, nah mangkoknya langsung kita ambil aja guys ya. Oke, kita ambil mangkoknya dan ini dia guys. Jadi tank cananya itu jadi makin keren ya sebelum si cananya ini datang guys. Jadi ketika cana itu belum datang ya bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain guys, melainkan kita melakukan persiapan waktu ketika cananya datang, tanknya itu udah siap. Oh ya, aku pakai ini juga ya, filter resin. Kenapa? Karena air yang di sini kita perlu sirkulasi dulu guys ya, supaya jadi lebih bersih. Oh ya, ini sedikit catatan. Jadi ini filter internal supaya airnya tadi tetap bersirkulasi, dan ini hanya sementara. Jadi ketika cananya ini udah datang, filter internalnya bakal kita singkirkan guys. Jadi ini sebagai sirkulasi doang ya sebelum si cananya ini datang. Jadi airnya jadi makin bersih ya, makin lebih aman, karena kalau cana itu memang prefernya nggak pakai filter guys. Jadi ya sementara aja. Nah, jadi di sini ada ikan cana asiatica, dan untuk tanknya ini kita bakal tambahin dekorasi sesuatu yang tentunya bermanfaat banget buat dia. Tapi sebelum itu kita bakal kuras dulu si air dari tank cana asiatica ini guys, karena ini jujur aja udah lama nggak aku kuras. 1 hour later. Nah, jadi ini airnya udah aku tambahin dengan yang baru guys. Dan kenapa aku baru kepikiran buat nambah dekorasi sekarang? Karena dulu tuh nggak tahu guys mau ditambah apaan dekorasinya. Dan untuk cana asiatikanya ini aku dapetin dari Dave Aquatic. Kamu bisa cek Instagramnya ya, buat kamu yang pengen
Cana Asiatica atau cana lainnya guys. Oke. Dan kita langsung aja kali ya buat nambahin tank dari Cana Asiatica ini. Supaya tidak mengganggu, kita ambil dulu guys mangkoknya nih. Jadi ini mangkoknya tadi aku buat ketika ngisi air ya, supaya ya sama gitu alasannya, supaya enggak berantakan si pasirnya. Nah setelah kita ambil, oke, kita taruh sini dulu deh mangkoknya. Nah kita langsung aja ambil kayu dari sini guys. Nah ini kenapa kayunya aku taruh sini, karena supaya tenggelam dulu guys ya, karena kalau nggak tenggelam, wah bakal merepotkan banget guys. Jadi aku tenggelamkan di tanknya ikan Oscar. Nah habis itu kita langsung masukin aja ke tanknya ikan Cana Asiatica ini guys. Kita tambahin. Oke, ini kayaknya agak sulit ya kalau aku sambil kamera. Oke guys, nih ini udah aku tambahin kayu plus daun ketapang. Nah gimana, jadi memang cocok banget ya dengan habitat dari Cana Asiatica, dimana banyak ranting-ranting ya, daun-daun kering ya, dan pasir tentunya guys, sehingga Cana Asiatica ini jadi lebih nyaman. Tuh dia berenang di antara kayu-kayu guys. Jadi buat kamu yang belum tahu, Cana Asiatica itu memang habitatnya ada di kayu-kayu atau ranting-ranting gitu guys. Dan biasanya karena banyak daun berjatuhan, itu juga jadi apa ya, bikin dia nyaman gitu, entah buat bersembunyi atau mungkin buat sekedar markasnya gitu ya. Jadi bukan berarti kita menyempitkan dia, enggak guys. Justru ketika dia banyak dekorasi seperti ini, si Cana Asiatica ini malah lebih nyaman gitu ya. Sebenarnya kalau untuk tanaman air yang masih hidup ya bisa-bisa aja sih, tapi kalau dari aku ya itu untuk Cana Asiatica yang ini itu mending sesuatu yang kering ya, entah daun kering atau kayu atau batu gitu ya, bukan sesuatu yang hijau-hijau, karena menurut aku kurang cocok aja sih ya. Tapi itu balik ke selera ya. Cuman yang penting adalah dia harus dikasih dekorasi guys, supaya dia itu nggak terlalu stres. Dan dekorasinya antara tadi ya, antara kayu, pasir, batu, kalau bisa semuanya ya lebih bagus guys, sehingga si Cana Asiatica ini ketika dia sesuai sama habitatnya ya, dia itu bakal nyaman guys. Tentu kita pengen dong ikan kita nyaman tuh. Ketika dia nyaman ya, terus makannya lancar, tentu yang seneng kita juga kok ya kan. Jadi treat atau perlakukan si Cana Asiatica ini atau Cana yang lainnya juga seperti teman sendiri guys. Oke. Sebenarnya aku orang yang nggak biasa sih guys dengan ikan satu tank doang ya, satu ikan satu tank, tapi nggak ada kayak tank mate-nya gitu. Tapi ya serba salah juga, karena Cana Asiatica ini nggak bisa kita kasih tank mate gitu, karena ya dia itu ikan predator guys tuh. Jadi dia ini agak sulit ya kalau kita kasih tank mate. Dan aku mau infoin juga kalau si Cana Asiatica ini bernafas dengan cara menegukkan udara di permukaan air guys. Jadi usahakan ada kayak sirkulasi udara di atas ya, entah itu dikasih lubang atau diapain, tapi jangan sampai juga ada celah untuk dia lompat ya. Jadi mungkin bisa kamu kasih kaca, tapi ya kacanya ada dilubangin, atau mungkin kawat ram ya, atau apapun, pokoknya dia masih bisa nafas tapi nggak bisa loncat juga gitu. Tuh dia cenderung ke atas guys. Dan ini hebatnya ya, dia itu kayak rakus banget kalau makan guys. Nah jadi itu dia guys ya, persiapan dari tank atau akuarium sebelum ikan Cana itu datang. Ya semoga tips ini membantu lah ya, supaya Cana kamu jadi makin keren guys. Dan untuk tank yang di dua ini nanti bakal aku isiin Cana. Oke, tunggu di konten selanjutnya ya. Oke. Nah, kalau menurut kamu tank dari Cana Asiatica ini gimana guys? Udah keren belum? Kamu bisa tulis aja di kolom komentar, oke? Ya udah, mungkin itu aja dari aku guys. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.